panggil aku Farha di sini. Aku di IKM UT Serang sebagai Ketua Departemen PSDM dan kebetulan akan menjadi moderator pada hari ini. Mungkin kita juga harus perkenalkan, kita harus tahu nih kira-kira siapa ya narasumber pada hari ini gitu. Boleh Kak Astri mungkin memperkenalkan diri, kayak narasumber kita itu keren banget guys. Oke, baik. Terima kasih Farha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join di live Instagram IKM UT Serang dengan UT Serang. Perkenalkan, nama saya Astri. Saya adalah staf pelayanan di UT Serang. Saya juga bertugas sebagai pemegang media digital UT Serang, juga bagian marketing juga, penanggung jawab layanan mahasiswa juga gitu. Keren banget Kak Astri. Berarti teman-teman kalau misalkan gitu ya, teman-teman ada yang DM-an sama IG UT Serang gitu ya. Nah, itu kemungkinan besar yang balas Kak Astri gitu. Kak Astri gitu, mohon maaf. Kemungkinan besar yang balas Kak Astri, nanti boleh panggil Kakak aja ya, jangan dipanggil Min. Min kan biasanya kalau misalkan DM IG UT atau DM IG atau apa gitu ya, manggil kayak Min Min Min. Nah, boleh tuh panggil Kakak gitu ya, teman-teman. Oke teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak sih tema pada IKM Talk Show hari ini itu apa? Karena tadi live-nya sempat gangguan ya Kak, mungkin bisa diulang lagi dari awal, nggak apa-apa Kak? Boleh, boleh. Biar Langsung. teman-teman yang barusan join juga pada tahu gitu ya. Oke teman-teman, mungkin ada yang bisa jawab kira-kira apa sih tema pada hari ini? Nggak tahu, kasih tahu langsung. Nggak tahu, nggak Kasih tahu. tahu ya. Oke, kasih tahu langsung aja ya Kak, langsung. Jadi teman-teman, tema IKM Talk Show episode 3 hari ini yaitu pendidikan tinggi di era digital. Mengapa universitas terbuka adalah pilihan yang tepat untuk masa depan Anda? Itu tema pada hari ini. Tepuk tangan dulu teman-teman semua karena tema hari ini sangatlah keren. Gimana ya di sini, yang nonton juga boleh tepuk tangan dari rumahnya masing-masing. Oke, langsung aja nih Kak untuk pertanyaan-pertanyaannya, karena mungkin teman-teman semua udah pada kepo kira-kira apa sih pembahasan pada hari ini gitu. Dan kepada teman-teman semua yang sedang nonton atau yang join, boleh uh, tulis di kolom chat di sini kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Oke, sebentar Kak. Pertanyaan pertama nih Kak. Menurut Kak Astri sendiri nih, mengapa melanjutkan perguruan tinggi di era digital sekarang ini sangatlah penting? Gimana itu Kak? Mungkin boleh dijawab. Oke, kenapa melanjutkan pendidikan tinggi di era digital itu sangat penting, penting banget. Ya, kalau menurut aku penting banget karena memang sesuai dengan eranya saat ini. Nah, tapi ada poin-poin yang menurutku itu sangat penting. Yaitu kenapa? Karena dengan kita melanjutkan pendidikan tinggi itu kita bisa jadi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Ya kan? Pastilah dengan kita mempunyai gelar S1, misalkan kita pasti punya pengetahuan yang lebih dan keterampilan yang lebih dibandingin dengan yang tidak kuliah gitu misalkan. Nah terus dengan pendidikan tinggi itu kita punya kesempatan bekerja yang lebih baik, ya kan? Pastinya sudah pendidikan tinggi itu kita jadi punya kesempatan bekerja yang lebih baik, mendapatkan profesi atau mempunyai keahlian tertentu, misalkan di bidang industri, misalkan kita ternyata punya keahlian di bidang yang lebih dikuasai dikuasai oleh kita dibandingkan yang lain gitu kan, yang pastinya kuliah nih nanti siapa tahu ijazah kita bisa diakui oleh perusahaan atau itu bisa meningkatkan penghasilan kita ya kan. Nah itu terus selanjutnya pengembangan keterampilan sosial dan networking. Dengan kita berkuliah kita bisa kenal banyak orang, punya banyak teman, itu udah pasti membuka networking kita yang lebih luas. Kita jadi bisa
apa punya keterampilan juga kan. Misalkan oh kita bisa kolaps nih sama teman dari daerah mana, misalkan kalau kuliahnya di UT kan teman-temannya tuh banyak dari daerah-daerah yang lain. Nah, itu bisa membuka networking yang seluas-luasnya. Kemudian eh, ke- kita itu bisa melanjutkan dengan kita berkuliah melanjutkan ke pendidikan tinggi yang pastinya kita punya eh, kemampuan yang lebih gitu dalam akademis itu, punya kemampuan yang lebih di bidang nanti kalau kalau berkuliah itu kan misalkan ada penelitian, ada praktek, atau misalkan dari mata kuliah ini kita bisa dapat banyak insight pastinya misalkan tentang materi-materi kuliah. Oh, ternyata ini kayak gini ya, misalkan nggak harus oh segala sesuatu yang udah kita dapat dari mata kuliah di perkuliahan itu bisa kita praktekkan di dalam kehidupan gitu. Saya yang pasti Farha juga sudah berkuliah, sudah semester berapa Farha? Aku sekarang semester 4 PGSD kebetulan. Nah, nah itu kan pasti jadi banyak ilmu yang didapat, banyak keterampilan, banyak penelitian atau banyak insight-insight positif dibandingkan saat kita sebelum kuliah gitu. Yang pasti kalau kita udah kuliah uh, jadi di pikiran tuh oh ini ya ilmu yang dapat dari oh ternyata kalau misalkan ambilnya matematika rumus ini kita dapetnya dari kayak begini ya, atau misalkan kayak jurusan komunikasi oh untuk berbahasa misalkan kita mau komunikasi massa oh kalau misalkan caranya kita menghadapi orang yang seperti ini beda misalkan dengan karakter orang yang seperti ini itu kan bisa ada pembelajarannya itu yang pastinya itu dengan kita berkuliah kita bisa selangkah lebih maju dibandingkan dengan yang tidak. Keren banget ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini yang sebagai atau yang mahasiswa UT semester berapa nih? Aku mau tahu juga semester berapa dan prodi apa gitu. Kebetulan aku semester 4 OTW 5 karena UAS udah beres gitu ya, kayak tinggal menunggu nilai aja. Dan aku doain juga teman-teman semua semoga nilai kita semua memuaskan gitu ya, kayak dan semoga aja nggak ada yang ngulang, amin gitu. Aku juga di sini di UT semester 4 OTW 5 PGSD yang dimana itu kebantu banget gitu Kak, karena kan kita di era digital ini gitu ya, kayak kita awalnya aku bingung gitu mau kuliah di mana ya kira-kira gitu. Oh, ternyata aku menemukan jawabannya di UT ini. Dan kebetulan di UT juga aku ambil paket yang SIPAS. Jadi aku di PGSD 9 semester, tapi satu semesternya itu lumayan SKS lumayan dikit, jadi agak terbantu juga ya kayak. Terus aku di UT juga ada yang online-nya, ada yang offline-nya juga. Dan kalau misalkan offline kan namanya TTM ya kayak. Nah, TTM. Jadi kita bisa ketemu temen-temen. Jadi karena aku kuliah di UT gitu, aku bisa merasakan oh gini ya namanya apa sih rasanya kuliah online, atau oh gini ya rasanya kuliah offline gitu. Oke Kak, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Kakak, menurut kakak nih, menurut Kak Astri, kenapa sih universitas terbuka menjadi pilihan yang tepat untuk masa depan kita semua? Oke, karena UT itu sangat mensupport istilahnya kuliah di UT itu ya di era digital ini udah pas banget deh kalau pilih kuliahnya di UT. Perkembangan sekarang digital atau sekarang itu kan kayak teman-teman Gen Z ya istilahnya pengen nggak cuman kuliah kuliah doang pengen harus aktif lagi gitu kan sambil kerja atau sambil buka usaha kecil-kecilan gitu kan. Nah kalau teman-teman kuliah yang tatap muka kan itu harus datang absen wajib wajib tugas banyak kerja kelompok atau apa. Nah UT itu kuliahnya sangat menyeimbang kesibukan semua teman-teman atau misalkan Gen Z yang hobinya rebahan tuh bisa kuliah kan kalau di UT gitu rebahan bisa sambil kuliah karena itu tadi pembelajaran di UT itu online fleksibel jadi bisa diakses dimanapun kapanpun waktunya semua mahasiswa sendiri yang menentukan gitu.
Keren banget ya, ternyata UT itu sangatlah keren banget. Oke, lanjut nih Kak, pertanyaan selanjutnya. Nanti abis ini kita bacain pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar ya teman-teman, karena aku lihat jawaban, aku lihat pertanyaan-pertanyaannya sudah sangat tidak sabar gitu buat teman-teman jawab. Oke Kak, jadi perbedaannya nih Kak antara universitas terbuka dengan universitas lain. Maaf, perbedaan antara universitas terbuka dengan universitas lain itu kira-kira apa sih Kak? Oke, kalau untuk perbedaan tadi ya udah jelas kalau perbedaannya itu karena kalau universitas konvensional kita menyebutnya universitas konvensional itu mahasiswa dibentuk dan kuliah, tugas, ujiannya juga ada UTS, ada UAS, ada ada. Di UT itu kuliah belajarnya online, waktu belajar juga cuman 2 bulan ya. Iya, Cuma 2 2 bulan, sisanya libur. bulan. 2 bulan UAS, habis itu libur, tidak ada UTS kalau di UT itu. Jadi langsung UAS gitu. Dan yang pasti tadi di UT belajarnya fleksibel. Fleksibel ya Kak. Mungkin teman-teman yang kayak sukanya atau hobinya rebahan atau rebahan tapi pengen kuliah gitu. Nah, jawabannya di UT karena di UT kita sambil rebahan juga bisa. Sambil ngapa-ngapain juga bisa sambil kuliah di UT. Oke Kak, mungkin kita jawabin pertanyaan dulu ya di kolom komentar karena banyak banget ini yang nanya. Boleh. Aku scroll dari paling atas dulu. Oke, aku juga lihat deh. Dari script live of apa ya pokoknya itu. Min, aku udah daftar tapi kok belum ada billing buat pembayarannya ya. Mungkin Kak Sri belum ada billing untuk pembayaran admisi atau apa nih? Jadi kalau tahapan pendaftaran itu yang pertama nih ya, sekalian saya infoin juga terkait pendaftaran. Tahapan pertama itu teman-teman buat akun. Nanti setelah buat akun itu ada yang namanya bayar admisi. Nah, itu bisa langsung dicek di akunnya tuh. Di akun MyUT-nya itu ada muncul nanti tagihan admisi. Itu kalau teman-teman ambil yang non RPL admisinya 100.000, yang RPL 400.000. Nah, tahapan setelah itu, ketika teman-teman sudah membayar admisi, nanti teman-teman mengisi data diri di akun MyUT-nya. Nanti kalau sudah mengisi data diri, sudah mendapatkan NIM, itu lanjut ke registrasi mata kuliah untuk muncul billing SPP-nya. Nah, ini kakak yang tadi tanya tuh siapa namanya? Itu udah sampai mana tahapannya? Udah masuk ke registrasi mata kuliah atau belum gitu. Jadi untuk bisa dapat billing SPP-nya harus masuk ke tahapan registrasi mata kuliah. Ada di akun MyUT-nya, ada menu registrasi mata kuliah. Gitu ya. Kalau misalkan belum jelas, nanti bisa WA ke nomor pelayanan UT Serang. Nomornya ada di bio UT Serang ya teman-teman. Oke, di sini pertanyaannya mitra di Serang di sebelah mana ya Kak? Mungkin mitra itu kampusnya kali ya kayak maksudnya kantor UT-nya gitu ada di mana? Padahal kayak mana ada banget gitu kelihatan gitu yang paling atas bawah. Oh enggak, mungkin kalau mitra itu bisa jadi Salut Pokjar ya? Ya, Salut atau Pokjar karena kan kalau UT Serang udah pasti kantornya di Pakupatan. Kalau mitra UT Serang itu tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Banten. Salut namanya, Sentra Layanan UT. Nah, itu bisa dicari di mana-mananya gitu. Oke. Lanjut. Tinggal dipilih, tinggal di ini aja thinking about ya. Itu tinggalnya di wilayah mana gitu. Nanti atau bisa WA juga ke nomor pelayanan nanti saya tinggalnya di wilayah misalkan Balaraja atau Kota Tangerang ini selalu terdekat. Oke deh Kak. Nah, di sini nih aku udah bayar bilang. Mungkin billing kali ya ini maksudnya. Dapat buku, terus nextnya kapan mulai belajar. Sepertinya kakak Nov
17 underscore ini udah nggak sabar belajar. Mungkin Kak Astri belum diinfoin gitu ya. Kira-kira mulai belajar semester baru nih kapan ya Oke, gitu. kalau untuk pembelajaran ini, pembelajaran kita dimulai nanti bulan Oktober. Tapi mahasiswa baru sebelum mulai pembelajaran itu nanti ada yang namanya orientasi, pelatihan keterampilan belajar. Nah, itu nanti jadwalnya akan diinfokan melalui WA dan juga pastinya follow IG UT Serang. Nanti di situ juga diinfoin di IG. Jadi pantengin terus IG dan pastikan nomor yang didaftarkan di MyUT-nya itu adalah nomor WA. Jadi nanti ketika kita WA itu pasti masuk ke Kak Novi, Kak Novi ya. Ya, teman-teman kayaknya sangat-sangat antusias banget gitu ya mau mulai pembelajaran Oktober, masih lama gitu. Tadi kan bilang katanya bukunya udah sampai, berarti modulnya udah sampai. Nah, mungkin boleh tuh belajar mandiri dulu, Ya, dibaca-baca modulnya. Kalau misalkan mau belajar kan Kak, tadi itu kan bilangnya mau belajar gitu. Mau belajar mulai dari sekarang juga bisa. Kalau misalkan modulnya sudah ada, tapi teman-teman kalau misalkan mau belajar tapi modulnya belum sampai, bisa akses di webnya apa tuh namanya? Di web BA modul online itu loh Kak. Jadi kita juga bisa baca lewat online, bisa baca lewat bukunya langsung. Oke Kak, di sini ada pertanyaan lagi dari Kak Asti Septiani. Ada prodi baru apa aja Kak nih? Mungkin prodi baru di UT Serang gitu. Kira-kira ada nggak Kak? prodi baru. Kalau yang masuk terbilang baru itu prodinya Sense Data. Ya kan, ada prodi Iya. Sense. Kalau S1 pajakan juga termasuk baru sih. Pendidikan agama Islam juga baru. Banyak prodi-prodi baru. Terus sama PGSD dan PG PAUD untuk yang belum memiliki pengalaman mengajar. Jadi kan sebelum-sebelumnya itu di UT untuk mendaftar PGSD dan PG PAUD itu wajib memiliki pengalaman mengajar. Nah, sekarang dibuka baru lagi tanpa harus memiliki pengalaman mengajar, teman-teman bisa mendaftar prodi PGSD dan PG PAUD. Gitu. Perbedaannya apa sih Kak itu kayak PGSD dan PG PAUD? Kebetulan aku juga PGSD ya Kak, jadi aku belum paham apa sih perbedaan PGSD yang waktu aku daftar sama PGSD yang sekarang itu, apakah sama atau beda? Kalau untuk dari segi persyaratan pastinya berbeda ya. Kalau yang dulu-dulu itu kan untuk syarat mendaftar PGSD atau PG PAUD itu harus punya pengalaman mengajar. Karena memang prodi itu diperuntukkan untuk guru-guru yang belum linear mengajarnya. Jadi misalkan udah ngajar di SD nih, tapi ternyata belum memiliki ijazah sarjana pendidikan gitu kan. Nah, itu boleh berkuliah mendaftar di UT. Nah, kalau yang sekarang untuk teman-teman yang lulusan SMA, misalkan baru lulus SMA sekarang nih. Terus pengen, tapi saya belum punya pengalaman mengajar, saya belum tahu mengajar itu seperti apa, tapi saya pengen banget bisa kuliah S1 pendidikan guru sekolah dasar atau S1 pendidikan guru PAUD. Nah, itu bisa daftar tanpa syarat pengalaman mengajar gitu. Oh, aku baru tahu soalnya. Terima kasih Kak Astri sudah menjawab pertanyaan aku. Mana? Kenapa Kak? Dipromosiin. Farha promosi. Ya, siap. Ya, oke. Oke, Kak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi itu kan dari prodi baru ya. Aduh, kok bisa sekarang? Kok bisa-bisa Baru sampai mana ya? izin. Apalagi Oh, ini nih. itu Di sini tapi dapat bisa itu kenapa saya ya? mau tanya, ambil teknologi pendidikan, apa nanti bisa jadi guru? Kan sebelumnya nggak pengalaman KKN UT. Oh, Kalau Teknologi pendidikan, apakah bisa jadi guru gitu? Karena kalau nggak ada pengalaman KKN. ya kalau teknologi pendidikan itu kan memang bukan spesifikasi guru ya, gitu. Mungkin itu untuk di sekolah-sekolah tuh ada yang apa sih, operator ya, operator itu memang itu bukan untuk spesifikasi guru karena dari kurikulumnya pun Berbeda. ya nggak menjurus ke situ gitu. Kalau mau guru ya harus sarjana pendidikan. Tapi di sini aku mau izin jawab dulu ya Kak.
kan di sini bilang kata Kak Sri Suhartini kalau di UT tuh nggak ada KKN gitu. Ya, Iya, memang betul di UT nggak ada KKN. Tapi di UT Serang tersendiri kita punya IKM, Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Terbuka Serang, dan di mana salah satu proker atau program kerja IKM itu ada yang namanya Desa Binaan. Nah, Desa Binaan juga sebenarnya sama seperti KKN, tetapi lebih singkatnya atau lebih ringkasnya. Kalau KKN kan biasanya 1 bulan atau 40 hari atau 2 bulan gitu ya Kak. Tapi Desa Binaan ini cuman 1 minggu atau 8 hari dari hari Minggu ke hari Minggunya lagi, dan di mana program kerja yang di dalam Desa Binaan itu ada yang mengajar juga. Siapa tahu nih buat teman-teman kayak, duh aku kuliah di UT tapi aku pengen ngerasain KKN gitu, boleh join ke IKM. Stay tune terus, bakalan ada Desa Binaan. Atau teman-teman yang kepo kira-kira KKN versi UT itu seperti apa sih gitu ya, boleh dilihat sorotan di IG IKM, ada di situ namanya Desbin. Oke, next kita lanjut. untuk Kenapa Kak? umum, terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum, nanti kita diinfoin lagi. Biasanya ada open volunteer gitu Kak, kalau misalkan buat mahasiswa UT, kalau yang selain anak IKM-nya juga. Tapi kalau misalkan lebih ininya mah join IKM dulu aja gitu. Nanti kalau misalkan ada program kerja itu kan, ada program kerja Desa Bina itu kan langsung bisa ikut gitu. Tapi biasanya open volunteer sih. Oke, Oke, di sini. good. Ini ada apa ini? Kak, ada pembayaran di luar semester gak ya? Itu pertanyaan udah dijawab ya, mungkin sama Kak Astrid tadi. Kita next aja. Kak mau nanya, kalau offline bisa nggak kuliahnya? Saya mahasiswa baru soalnya mau sambilan kerja. Mungkin online nggak ya? Online apa Online dan offline. kalau itu online apa offline ya? Kalau online kan memang Iya, memang UT jadi online. bisa kuliah sambil kerja, atau kalau misalnya emang pertanyaan ternyata offline itu harus ada syarat. Kalau di UT harus ada 20 sampai 25 mahasiswa. Dan itu harus benar-benar ada yang mendaftar, dan untuk itu ada biaya tambahan. Biaya tambahannya 150.000. Tapi offline tidak berarti datang langsung, tapi itu bisa dilakukan juga secara webinar melalui link Zoom atau Microsoft Teams gitu. Aku mau izin jawab juga Kak, kebetulan aku mahasiswa offline juga. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman bilang di UT kuliahnya full online, atau teman-teman ada yang mau kuliahnya offline gitu, bisa kok teman-teman ada gitu ya. Iya, tadi syaratnya tapi ya. Tapi ada persyaratannya gitu. Nah, di sini pertanyaannya menarik banget. Gimana Kak tipsnya bagi waktu kuliah online buat kita yang kerja biar gak keteteran? Mungkin versi Kak Astrid tersendiri gitu. Ada dong mahasiswa. Oke. Aku juga Belajar yang giat baca gitu kan ya. Farha. ini versi aku tersendiri ya Kak, versi aku tersendiri. Boleh. Tadi kan ada yang bilang tuh kalau misalkan modul udah sampai ke rumahnya. Nah, mungkin teman-teman boleh dicicil 1 hari 1 halaman atau 1 hari 1 modul. Tapi kadang kalau aku pribadi baca 1 hari itu kan itu bukan terlalu dikit sih Kak, kayak kadang kurang atau kadang lebih gitu. Jadi mungkin bisa dicicil gitu. Terus kalau misalkan ada tugas, nah itu jangan mepet deadline. Kalau bisa ngerjain itu jangan mepet deadline. Jadi misal kita kan ada tuton ya Kak. Tuton kan 8 sesi. Dan satu sesi kan waktunya 2 minggu nih. Nah, itu kan 2 minggu kan dari hari Senin ke hari Minggu, yang di minggu keduanya kan jaraknya jauh banget. Nah, kalau aku pribadi lebih baik dicicil. Jadi dari mulai tuton hari pertama, dimulai dari absen, terus dilihat soalnya. Terus kalau misalkan kita sambil kerja gitu dari pagi atau sampai zuhur, atau dari pagi sampai sore, malamnya walaupun kita sambil capek, tapi insya Allah terbayar semuanya, nanti ada hikmahnya juga gitu. Jadi dicicil teman-teman, jangan di mepet deadline, karena kalau misalkan tugas mepet deadline, takutan kita pusing, yang ada nanti udah nggak bisa ke-upload gitu jawabannya, kan kita udah capek-capek ngerjain gitu ya, nanti malahan nggak ke-upload. Dicicil aja kalau aku pribadi, setiap malam dikit-dikit gitu. Lanjut Kak. Kak dari Deep J, susah-susah banget namanya. Kak mau nanya dong, untuk batas pembayaran akhir registrasi itu tanggal berapa ya? Registrasi
mata kuliah itu sampai terakhir pembayaran ya. Pembayaran itu sampai tanggal 11 September. 11 September. Oh, berarti masih lama ya. Ini kan masih Mata Juli. kuliahnya, registrasi mata kuliahnya itu sampai tanggal 5 September. Masih ada waktu sekitar 1 bulan lagi. Ya, Masih lama. lanjut. Lanjut. Dari pertanyaan dari Kak Elda Fitria 07. Min, kalau udah bayar matkul, kita harus download aplikasi apa? Kalau di Android soalnya nggak ada BA kayak di IP. Mungkin kalau aplikasi-aplikasi. Iya, sebenarnya nggak perlu sih, nggak ada yang perlu download. Jadi kalau akses BA digital itu bisa dari webnya, nanti langsung login aja. Nggak ada yang perlu di download aplikasinya. Untuk e-learning juga kan nanti dari web masuknya, gitu. Jadi nggak perlu memakai apa tuh? Nggak perlu pakai aplikasi. Iya, nggak perlu pakai aplikasi gitu. Jadi ada lagi. Ini pertanyaannya banyak banget, kan mau dibacain semua atau gimana? Iya, ini aja nih ya yang penting dulu. Oke. Ini kalau ada yang ini kan juga ada nih yang menanya, Kak, aku udah daftar di UT tapi lewat Ibu Siti Nurlela, apakah sudah data? Ini nanti bisa WA ke nomor layanan ya, karena perlu dicek berdasarkan NIM gitu. Oke, terus aku nanya dong, aku login akun di laptop tapi nggak bisa, di HP bisa. Mungkin itu laptopnya browsernya masih browser lama, update browser dulu atau ganti browsernya antara Mozilla atau Chrome. Ya, bisa dicoba. Udah kali ya? Ada lagi nggak, Farha? OSMB nanti ada jadwalnya. Terus di sini Kak ada pertanyaan dari Kak Nurul. Kak, kalau PGSD nggak bisa full online kah? Aku PG sebagai mahasiswa PGSD kepo juga, tapi ada kok yang full online ya Kak? ada ya, Ada, bisa. bisa. Yang baru ini bisa Full bisa online. yang PGSD pre-service namanya. Itu bisa. Oke deh teman-teman. Ada yang mau ditanyain lagi nggak ya? Tapi waktunya masih ada 15 menit lagi sih Kak, sampai jam 16.15. 16. Mungkin dari pertanyaan. Kenapa Kak? Enggak, Udah. enggak. Boleh lanjut. Ini. Ada lagi? Aku mau ada pertanyaan lagi nih Kak. Oh, boleh. Eh, apakah ada program studi yang sangat diminati atau populer gitu? Jadi mungkin dari jurusan-jurusan di UT Serang yang paling diminatin itu tuh kira-kira jurusan apa sih Kak? Yang paling diminatin sih yang pastinya manajemen ya. Kalau mahasiswanya paling banyak itu manajemen, udah pasti itu favorit banget karena mahasiswanya paling banyak. Terus GSD PAUD juga, GSD sih yang lagi banyaknya. Terus ilmu hukum, ilmu komunikasi. Banyak. Mungkin teman-teman ada yang manajemen, tidak tuh. Teman-teman manajemen berarti banyak yang sama gitu. Yang kedua PGSD sama seperti aku gitu. Oke. Nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Aang Dalton. Betul. Apakah bisa mahasiswa mandiri prodi selain prodi pendidikan bisa pindah menjadi mahasiswa Pokjar atau salut kayaknya saltu? Oh, dari mandiri mau ikut Pokjar gitu Iya. maksudnya? Bisa. Bisa, tinggal langsung hubungin ke Pokjarnya aja. Gitu. Pokjar terdekatnya apa? Misalkan dari di domisilinya itu bisa datang langsung ke sana. Tapi kan kalau teman-teman ikut Pokjar atau Salut itu pastinya ada biaya tambahan. Itu yang perlu dicatat. Ketika teman-teman menjadi mahasiswa mandiri dengan mahasiswa yang terdaftar di Pokjar dan Salut, itu kalau ikut Pokjar dan Salut itu ada biaya tambahan. Karena kan memang mendapatkan pelayanan yang lebih ya, jadi bisa segala sesuatunya dibantu oleh Pokjar dan Salutnya gitu.
Jadi itu ada biaya tambahan. Jadi jangan heran ketika teman-teman daftar di Saud, kok saya bayarnya jadi segini ya? Mana kata bayar duitnya cuma 1.300.000. Ya teman-teman daftarnya melalui apa? Kalau Mandiri iya biayanya hanya itu aja, tapi kalau teman-teman daftar di Salut itu pasti ada biaya tambahan. Dan pasti teman-teman juga akan mendapatkan pelayanan yang lebih. Oke, perlu digarisbawahi ya teman-teman. Karena itu banyak pertanyaan-pertanyaan banget ya Kak, banyak yang nanyain gitu. Oke, mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanyain lagi, teman-teman boleh langsung WA ke WA pihak layanan ya kayak Betul, betul, di betul. bio IG UT Serang, atau teman-teman kalau misalkan mau tanya lewat IKM juga boleh. Nanti admin IKM atau IKMIN dipanggilnya sebenarnya, kalau nanti dibantu jawab juga. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan langsung di DM atau melalui WA aja ya. Mungkin udah cukup sekian ya teman-teman semua. Terima kasih banyak Kak Astri yang sudah menyempatkan waktunya buat IKM Talkshow episode 3 ini. Karena tadi juga ada sedikit kendala, itu mohon maaf banget ya Kak karena ketidaknyamanannya. Terima kasih banyak. Oke. Aku di sini juga mohon maaf apabila ada perkataan-perkataan yang salah, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman semua. Sampai jumpa di IKM Talkshow episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bye. kasih teman-teman.